Tes cek sound ya teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, kali ini teman-teman dihadapkan dengan market outlook Bitcoin ya. Jadi di hadapan teman-teman sekarang eh, terpampang gitu ya market outlook dari Bitcoin terhadap USDT. Nah, di sini terlihat ya memang sepertinya gitu bull run ini akan terjadi pada bulan Desember ini. Jadi di awal bulan ini, di tanggal 2 ini, tanda-tanda untuk masuknya out season semakin dekat nih teman-teman. Ini juga terlihat ya dari market price Bitcoin ya, atau harga Bitcoin atau harga pergerakan dari harga Bitcoin ini semakin hari atau masuk bulan Desember ini semakin kelihatan gitu ya, eh, akan tanda-tanda bull run gitu. Juga secara historis, nanti seluruh pasar ini akan mengikuti harga pergerakan Bitcoin dulu teman-teman nih. Jadi pergerakannya akan parabola gitu ya, atau parabolik. Kalau kita melihat harga Bitcoin hari ini gitu. Jadi nanti akan terlihat gitu pola-pola seperti ini. Nah, ini juga pola-pola ini hampir sama gitu ya di setiap tahunnya, bahkan pada 2020 juga kalau kita lihat coba diperjauh dulu ke per minggu aja, oke, boleh per minggu. Nah, di sini aduh terlalu acak-acakan ya, sorry. Kita ubah dulu ke IDR aja. Hmm, bentar teman-teman. Oh, ini baru baru mulai tahun 2021 nih. Saya coba cari market outlook yang lain ya. Tadi BTC terhadap USDT soalnya. Nah, ini kita lihat Bitcoin aja nih terhadap USD atau dolar. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah mulai parabolik ya. Kita mulai ini kita lihat 2021. Nah, di sini 2020 masuk ke 2021 dia langsung parabolik kenaikannya, teman-teman. Nah, ini juga biasanya diikuti oleh altcoin, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini saja sudah kenaikannya tinggi banget, teman-teman. Bahkan kalau kita menghitung sampai habis 2021, 2020 ya, masuk 2021, di sini sudah 1.600, hampir 1.700%, teman-teman. Jadi 17 kali lipat ini bisa dapat nih teman-teman di 2020. Itu juga itu untuk Bitcoin saja, teman-teman. Jadi terlihat gitu di altcoin itu biasanya dikali 10. Jadi Bitcoin kita bisa dapat 15 kali lipat, mungkin di altcoin bisa 150 kali lipat, teman-teman, di tahun itu ya. Nah, ini tuh siklusnya atau polanya selalu berlanjut, teman-teman, di tahun-tahun ke depan, tahun-tahun berikutnya gitu ya. Jadi setiap pasar kripto ini didorong oleh memang arus masuk juga gitu ya, dari modal, arus masuk dari Bitcoin gitu. Jadi ketika Bitcoin naik, biasanya investor-investor ini akan pinter ya teman-teman. Dia setelah dapat profit, dia rotasikan lagi ke altcoin. Nah, itulah juga sebabnya altcoin kenapa bisa naik setelah Bitcoin mencapai peak-nya gitu ya. Oke, nah di sini juga ada money flow di kripto ya. Jadi awal mulanya sebelum ke Bitcoin itu fiat dulu atau uang biasa gitu ya. Kalau kita IDR mungkin Indonesia atau rupiah. Kemudian masuk ke Bitcoin dulu yang tadi menyebabkan kenapa dia bisa naik. Nah, kemudian setelah Bitcoin mereka sudah profit, pasti alokasinya atau rotasinya dia akan ke altcoin dulu, altcoin dengan big cap ya, large cap. Jadi market cap yang gede gitu. Oke, kemudian setelah altcoin gitu ya yang large cap, dia masuk ke mid cap kemudian low cap ya. Jadi low cap ini selalu di terakhir jika kita lihat polanya.
Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan sebetulnya ketika rotasi ini mulai ke large cap pun ini sudah dikategorikan sebagai alt season ya atau bull run itu sendiri gitu. Nah, saat ini mungkin beberapa sudah masuk ke large cap ya. Seperti kemarin XRP sudah mulai bangkit lagi gitu. Dan juga beberapa ada yang mid cap gitu. Namun menurut saya belum dikatakan apa ya? Alt season karena Bitcoinnya juga masih naik juga gitu. Jadi belum peak Bitcoin, jadi bisa kita katakan investor masih memegang mayoritas instrumen investasinya di Bitcoin. Jadi harusnya ketika investor-investor ini beralih ke altcoin, nah itulah bisa dikatakan alt season. Nah, saat ini belum, tapi sudah mulai transisi teman-teman. Jadi sudah ada smart money yang masuk ke seperti XRP gitu ya. Kemudian kemarin sempat juga Solana dan juga yang lainnya gitu. Oke, kemudian ya siklusnya juga siklus untuk tahun ini gitu ya akan dibentuk dari beberapa peristiwa sebetulnya teman-teman. Jadi kita itu diuntungkan oleh beberapa peristiwa. Yang pertama peristiwanya yaitu kebijakan pro Bitcoin. Kebijakan pro Bitcoin yang muncul di Amerika Serikat gitu ya setelah kemenangan Donald Trump. Ya, jadi banyak kebijakan-kebijakan yang memang pro terhadap Bitcoin dan kripto. Nah, itu juga akan membawa sentimen untuk mempercepat alt season ini. Kemudian yang kedua ada penurunan suku bunga ya. Jadi suku bunga itu biasanya apa ya? Penurunan suku bunga Amerika. FOMC gitu ya, apa ya? Saya lupa juga nih. Nah, pokoknya itu juga akan membuat sentimen memperkuat sentimen juga gitu ya. Kemudian yang ketiga nah Cina nih sudah mulai apa ya? Membalikan larangan lah untuk kripto. Nah, setelah dia melarang, Cina tuh sekarang sudah mulai membalikkan gitu larangan tersebut atau mencabut kembali larangannya terhadap kripto. Nah, ini juga akan membuat sentimen kepercayaan ya investor terhadap kripto. Kemudian yang terakhir sentimen yang membuat positif kripto yaitu FTX akan membayar ganti rugi ini. Nah, jadi setelah bangkrut gitu ya, FTX kali ini akan membayar gitu. Total hutangnya sekitar ya 16 miliar dolar dari akhir 2024 sampai awal 2025 gitu. Jadi ini juga akan membuat sentimen kepercayaan gitu ya ke investor-investor. Jadi ya kripto pasti akan naik lebih tinggi lagi karena banyak kepercayaan dari investor gitu. Nah, kemudian ini ada every Bitcoin cycle run nih. Jadi memang siklusnya itu sama persis gitu ya. Seperti pergerakan hari ini itu mencerminkan pergerakan harga di tahun 2016 dan 2020. Jadi ya memang tepatnya sebelum bull run lepas landas harganya seperti itu sama kurang lebih teman-teman. Nah, ini jadi selalu parabolik ya di 2006, 2014, kemudian 2016, 2018, 2020, 2021, kemudian ya 2022. Nah, di sini sama juga nanti 2024 ya, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian di sini ada ini juga sama sih sebetulnya teori terhadap pola ya. Jadi di sini ada kapan alt season itu dimulai gitu ya. Nah, jadi jika Bitcoin dominance-nya turun, kemudian Bitcoin price atau harga si Bitcoin itu sendiri naik, nah itu bisa dikatakan alt season teman-teman.
Jadi memang harga Bitcoin-nya naik tapi tidak didominasi gitu ya. Tapi Bitcoin-nya tidak mendominasi kripto. Nah, itu adalah alt season, teman-teman. Nah, kalau kita lihat sekarang Bitcoin-nya, sorry, kita geser dulu. Sorry teman-teman, aduh agak ngelag nih. Nah, Bitcoin secara market outlook naik ya teman-teman. Naik, kemudian Bitcoin dominance-nya turun, namun tidak sesignifikan itu. Jadi masih relatif sama ya pergerakannya. Nah, misalkan bisa terjadi alt season itu jika Bitcoin dominance-nya jauh dibanding harga Bitcoin sekarang. Misalkan Bitcoin dominance-nya di sini. Nah, itu sudah bisa dikatakan alt season, teman-teman. Nah, tapi ini juga sebetulnya bisa jadi untuk aware juga. Jadi teman-teman sebelum Bitcoin dominance-nya turun, mungkin teman-teman harus punya token-token andalan gitu ya untuk menghadapi alt season ini. Jangan sampai ketinggalan kereta gitu teman-teman. Jadi setelah alt season teman-teman malah ngeliatin orang pesta gitu ya. Oke, gitu aja paling video kali ini sedikit lumayan banyak ya, sorry videonya, dan mungkin banyak teman-teman yang malah jadi nggak ngerti ya, nggak mudeng. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang nggak ngerti dengan apa yang saya ucapkan, mungkin bisa dibantu komen di bawah ya, atau bantu kita diskusi bareng aja di komen. Siapa tahu bisa menambah wawasan juga atau menambah insight dari teman-teman mungkin ya. Oke, gitu aja paling video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.